Kamu udah berapa kali bilang, kayaknya aku besok mau berubah deh. Sehari, seminggu, atau bahkan bertahun-tahun. Hari ini kita akan bahas kenapa kamu stuck. Bukan karena kamu males, dan juga bukan karena kamu lemah. Tapi karena ada 5 jebakan mental yang bahkan mungkin belum pernah kamu sadarin. Dan begitu kamu tahu, semuanya bakal looks different. Jebakan pertama, and this is probably the one that most people fall into, adalah menunggu motivasi dulu sebelum mulai. Kamu nunggu mood yang pas, nunggu momen yang klik, nunggu hari Senin, nunggu awal bulan, atau bahkan nunggu tahun baru. But you guys should know that motivasi itu bukan bahan bakar yang datang sebelum kamu mulai. Tapi sebaliknya, motivasi itu muncul after kalian doing something. Sekarang bayangin, mobil kamu lagi mogok tengah jalan. Kamu gak cuman duduk di dalam dan nunggu mesinnya nyala sendiri kan? Mesti kamu ada action, entah itu ngehubungin orang atau kamu dorong mobil kamu sendiri, baru mesin panas. And then dia nyala. Nah, sistem otak kita tuh sama. Waktu kamu mulai nulis satu kalimat pertama, mulai lari satu putaran pertama, atau mulai baca buku satu halaman pertama, disitulah motivasi mulai muncul. Bukan sebelumnya. Jadi kalau sekarang kamu lagi nunggu mood buat mulai, stop dulu. Mulai dulu 2 menit aja. Ya, 2 menit aja. Nanti otak kalian akan catch up sendiri karena adanya momentum yang dibangun. Para peneliti menyebutnya action motivation loop. Semakin kamu nunggu, semakin susah juga mulainya. Dan sebaliknya, semakin kamu mulai, semakin gampang lanjutnya. Jebakan kedua, all or nothing thinking. Atau dalam bahasa sehari-hari itu, pola pikir kalau nggak sempurna, ya udah semuanya nggak usah sekalian. Pernah nggak kamu kayak gini? Kamu lagi diet, terus nggak sengaja atau kamu kegoda makan satu gorengan, dan otak kamu langsung bilang, ya udah hari ini udah hancur, sekalian aja makan semua yang ada di meja. Ini soal standar yang terlalu tinggi dan terlalu rapuh. Kalau satu kerusakan kecil ngaruh dan bisa ngancurin seluruh sistem kamu, maka sistemnya perlu diganti. Bedain antara standar dan juga sistem. Standar berbicara tentang hasil, kayak aku harus olahraga 1 jam setiap harinya. Namun sistem berbicara tentang proses. Misal, aku gerak tiap hari, entah 5 menit atau 1 jam. Nah guys, sistem yang fleksibel tuh lebih kuat daripada standar yang kaku. Karena sistem bisa survive dari hari jelek, sedangkan standar yang kaku, 1 hari jelek, dan semuanya runtuh. Ingat ini, better done than perfect. Lalu jebakan ketiga, ini lebih dalam daripada 2 yang tadi. Dan menurutku, ini yang paling jarang dibahas, yaitu identity mismatch. Kamu nggak bisa berubah kalau kamu masih merasa menjadi orang yang sama. Dengerin lagi, kamu nggak bisa berubah kalau identitas kamu belum berubah. Ada penulis buku Atomic Habits bernama James Clear. Dia bilang kebanyakan orang tuh mencoba berubahnya dari luar ke dalam. Mereka ubah hasil dulu, lalu ubah prosesnya. Lalu mungkin nanti identitasnya ngikut. Tapi harusnya dibalik, ubah identitasnya dulu, perilaku akan mengikuti dengan sendirinya. Contoh simpelnya gini guys, ada 2 orang yang tawarin rokok. Orang yang pertama, dia bilang, no thanks, aku lagi nyoba berhenti buat ngerokok. Orang yang kedua bilang, no thanks, aku bukan perokok. See the difference? Mungkin kata-katanya beda dikit aja, tapi identitasnya beda jauh. Orang kedua, dia udah nggak lagi berjuang melawan dirinya sendiri. Dia udah nggak ngeliat dirinya sebagai perokok lagi. Lalu ada contoh lain. Coba perhatiin bedanya dari 2 kalimat berikut ini. Yang pertama, aku lagi coba baca buku lebih sering. Yang kedua, aku adalah orang yang suka baca buku. See the difference? Perubahan tuh dimulai dari dalam. Dan dalam artinya, gimana cara kamu mendefinisikan diri kamu sendiri. Jebakan keempat ini mungkin yang paling sensitif. Ada kutipan yang bilang, kamu adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering ada di sekitarmu. Energi mereka, cara mereka berbicara tentang hidup, standar mereka, ambisi mereka, semua itu nyerap ke kamu, pelan-pelan tanpa kamu sadar. Ini bukan berarti kamu harus ninggalin semua orang terdekat kamu, tapi ini lebih ke arah kesadaran. Kalau kamu pengen berhenti ngeluh, tapi kamu hari-harinya di-spend dengan orang yang sering banget ngeluh, kamu tuh ibaratnya lagi berenang ngelawan arus. Kalau kamu pengen tumbuh, setiap langkah maju kamu akan terasa aneh, bahkan bagi mereka. Dan yang paling berbahaya, kamu bisa mulai menyesuaikan diri supaya nggak kelihatan berbeda di mata mereka. Dan hal ini yang bakal bikin kamu stuck. Yang bisa kamu lakukan sekarang yaitu cari satu komunitas, entah itu online atau offline, yang align sama tujuan kamu. Kamu nggak harus ninggalin yang lama, tapi kamu harus nambahin suara baru yang mendukung arah yang kamu tuju. Jebakan terakhir, dan ini yang paling mendasar dari semuanya. Kita menghindari ketidaknyamanan. Everyone doing that.
And ini bukan kelemahan karakter, tapi emang otak dirancangnya gitu. Otak manusia tuh punya satu misi utama, yaitu jaga kamu tetap aman dan efisien. Otak menandakan bahwa ketidaknyamanan adalah sebuah ancaman. Jadi, otak akan selalu cari cara yang paling gampang, paling familiar, dan paling gak menyakitkan. Nah, the problem is, semua pertumbuhan itu terjadi di luar zona nyaman. Setiap skill baru, setiap new habits, dan setiap versi baru dari diri kamu, semuanya butuh melewati rasa gak nyaman dulu. Jadi gimana caranya? Reframe ketidaknyamanan itu. Waktu kamu mulai merasa gak nyaman saat memulai suatu hal baru, itu bukan sinyal bahaya. Itu sinyal kemajuan. Itu tandanya kamu lagi berkembang. Dan mulai sekarang, setiap kamu ngerasa resistance, ngerasa malas, ngerasa takut, ngerasa gak siap, coba bilang ke diri sendiri, ini tandanya aku lagi di jalur yang bener. Ketidaknyamanan bukan musuh dari perubahan, tapi ketidaknyamanan adalah harganya atau biayanya. Jadi kalau aku recap, ada 5 jebakan mental yang bikin kamu gak bisa berubah. Yang pertama, nunggu motivasi, yang dimana motivasi lahir dari aksi. Yang kedua adalah all or nothing thinking, yang bikin satu kerusakan kecil jadi alasan berhenti. 3. Identitas yang belum berubah. Jadi, perilakumu terus balik ke titik awal. Yang keempat adalah lingkungan sosial yang berdampak negatif, yang tanpa sadar ini narik kamu ke belakang. Yang kelima adalah menghindari ketidaknyamanan, yang sebenarnya itu adalah sinyal dari kemajuan. Nah, aku mau nanya, dari 5 tadi, mana yang paling relate sama kondisi kamu sekarang? Tulis di kolom komentar aja dan nanti bakal aku baca. Dan kalau jawaban kamu cukup banyak yang sama, itu bakal jadi inspirasi next video. Karena satu hal yang aku percaya, awareness itu udah setengah jalan. Kamu udah sampai di titik ini, itu artinya kamu peduli. Dan orang yang udah aware dan peduli, aku yakin dia pasti bisa berubah.